Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru madrasah, guru hebat bermartabat. Dan apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lulung Fuadah, SPDI. Asal saya dari Desa Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Satuan kerja saya yaitu di MA Nurul Ulum Tulung Agung. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi akhlak terpuji pada kelas 11 yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Jenis media pembelajarannya yaitu menggunakan audio visual. Sebelum belajar, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, menganalisis adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, dan menganalisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, dan perjalanan. Untuk indikatornya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk dan mengkritisi kebiasaan adab berpakaian, berhias, dan perjalanan. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu merumuskan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, dan perjalanan. Sebelum ke materi, mari kita lihat peta konsepnya. Peta konsep akhlak terpuji yang pertama berpakaian meliputi menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan. Berdoa ketika memakai dan melepas pakaian, tidak menyerupai pakaian yang dipakai lawan jenis. Yang kedua, berhias. Tidak tabarruj al-jahiliyah atau merangsang lawan jenis. Berhias untuk ibadah, bukan untuk kesombongan. Tidak boleh menato tubuh, berhias dengan simbol non-muslim. Yang ketiga, perjalanan untuk ibadah, berdoa ketika berangkat, dalam perjalanan, dan ketika sampai tujuan. Diperbolehkan menjamak dan mengqosor sholat. Untuk yang pertama, yaitu tentang adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk pakaian. Yang pertama libas, thiyab, dan sarobil. Untuk yang pertama libas, yaitu pada mulanya berarti penutup. Jadi ini cocok untuk fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Yang kedua, pakaian dinamai thiyab atau thawb karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian, yaitu agar dipakai. Yang ketiga, yaitu sarobil, yang berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Selanjutnya dalil tentang berpakaian yaitu pada Quran surat Al-A'raf ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa a'takuna malakaini a'takuna minal khalidin. Artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Jadi jelas ayat tersebut dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Nabi Adam dan Hawa masih di surga. Namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Ayat tersebut juga menyampaikan
bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan. Dan karenanya, tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Selanjutnya, fungsi pakaian, yaitu yang pertama sebagai penutup aurat. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Busana muslim haruslah memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai busana khusus non-muslim, pantas dan sederhana. Yang kedua, fungsinya sebagai perhiasan untuk mempercantik pemakainya, dan selanjutnya yaitu penunjuk identitas. Membiasakan adab berpakaian, yang pertama disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapih, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang selanjutnya, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Selanjutnya, menghindari pakaian yang menunjukkan ketenaran dan kesombongan, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau simbol agama non-muslim. Lalu selanjutnya mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Dan yang terakhir disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Untuk teori atau materi yang kedua, yaitu adab berhias. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana ya tazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, dengan hiasan ataupun yang lainnya, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Jadi, pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dalil tentang adab berhias yaitu pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, rawahu Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Untuk firman Allah yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Selanjutnya, hal-hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra, itu tidak boleh atau haram. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian yang ketat, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Kemudian, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Selanjutnya, tato dan mengikir gigi. Selanjutnya, menipiskan alis. Menyambung rambut. Itulah hal-hal yang dilarang atau diharam dalam berhias. Yang ketiga yaitu adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna perjalanan yaitu perihal, cara, gerakan, atau sebagainya
dalam berjalan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Selanjutnya, adab sebelum berangkat dan adab ketika di perjalanan, yaitu dalam Islam ketika kita sebelum berangkat atau ketika di perjalanan kita harus membaca doa. Untuk doa sebelum berangkat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Selanjutnya untuk doa ketika di perjalanan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rob kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Selanjutnya, adab ketika kembali dalam perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kemudian sujud syukur atau sholat sunnah 2 rakaat. Untuk nilai positif adab perjalanan, menurut Imam Al-Ghazali berkata, bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Keuntungan safar diantaranya yang pertama, dapat menghibur diri dari kesedihan. Jadi ketika sedang bersedih, ketika kita bersafar atau melakukan perjalanan, maka akan menjadikan rasa sedih itu hilang dan menghibur diri dari kesedihan tersebut. Selanjutnya, safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Lalu yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Dan yang terakhir, nilai positif dari adab perjalanan yaitu perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan mendapat teman, sahabat yang baik dan yang mulia. Terima kasih. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.